Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofyan Hadi, mahasiswa Universitas Terbuka Fakultas Sains dan Teknologi, jurusan Sistem Informasi dengan NIM 051542312 UPBJJ Jakarta. Pada malam hari ini saya akan mengerjakan praktek tugas 2 untuk mata kuliah struktur data. Untuk itu kita langsung saja akan mengerjakannya. Soalnya adalah sebagai berikut. Tugas 2. 1. Buatlah coding pengurutan pengurutan data dari terbesar hingga terkecil dari data berikut. Nilai 1, nilai 2, nilai 3, nilai 4, nilai 5, nilai 6. Tentukan sendiri nilai variabel nilai 1 sampai dengan nilai 6. Urutkan dengan menggunakan algoritma merge sort. Jadi merge sort. Kemudian buat analisa program algoritma tersebut menurut Anda. Untuk yang pertama kita akan coba membuat ini. Untuk yang soal pertama saya sudah menyiapkan public class-nya di merge sort descending, mendeklarasikan kelas utama. Semua fungsinya akan dijalankan di kelas ini. Public class-nya adalah merge sort descending. Kita akan coba membuat fungsinya dulu, membuat deklarasinya. Yang pertama adalah deklarasikan untuk fungsi merge sort dari besar ke kecil. Kita untuk yang pertama kita ini public static void merge in array itu adalah mendeklarasikan fungsi merge sort sebagai statik agar bisa dipanggil tanpa objek dengan parameter array bertipe array integer. Parameter array bertipe array integer. Kemudian if array length lebih kecil dari 2 return. Jika panjang array kurang dari 2 artinya tidak perlu disorting, sudah satu elemen atau kosong. Kemudian in mid sama dengan array length /2 itu menentukan titik tengah array dengan menggunakan untuk membagi array menjadi 2 bagian. Kemudian yang ini left right itu membuat 2 array kosong kiri dan kanan masing-masing setengah di bagian dari array asli. Kemudian kita deklarasikan kembali bagi deklarasi array menjadi 2. Yang pertama for in i sama dengan 0.2 i lebih kecil mid. Untuk penjelasan ini adalah mengisi array left dengan nilai dari bagian kiri array. Kemudian yang ini mengisi array right dengan nilai dari bagian kanan array. Seperti itu. Kemudian kita akan buat deklarasi lagi untuk rekursif. Jadi di sini kita mensortir masing-masing bagian secara rekursif atau memanggil dirinya sendiri dalam prosesnya. Kemudian berikutnya kita menggabungkan
Kemudian kita menggabungkan hasil. Nah, setelah menyortir itu kita gabungkan. Setelah diurutkan, digabungkan kembali ke dalam array dengan satu match. Nih, digabungkan kembali hasilnya. Kemudian private static void ini fungsinya untuk menggabungkan dua array left dan right ke dalam array utama. Kemudian kita deklarasikan lagi. Berikutnya adalah mengurutkan dari yang besar ke yang kecil. Urutkan kembali dari yang besar selama masih ada di dalam elemen if di dalam elemen di left dan right. Ini adalah perbandingan dari besar dan kecil. Jika elemen left lebih besar, masukkan ke array, sebaliknya juga seperti itu. Nah, ini jika ada sisa elemen di right, masukkan di array juga, masukkan ke array. Jika masih ada sisa elemen di left, masukkan ke array. Kemudian public static void main string itu fungsi utamanya untuk menjalankan program yang akan diisi. Nah, di sini saya datanya mengisi data array yang akan disortir nih. Saya mengisi angkanya dengan 45, 25, 75, 55, 35 secara acak yang nanti akan disortir. Kemudian dipanggil merge sort data, artinya memanggil untuk mengurutkan array. Setelah ini kemudian kita print hasil keluarannya, dicetak. Untuk mencetak output ini hasilnya di sini, hasil merge source descending (2) nanti akan diurutkan. Jadi akan mengeloop untuk mencetak elemen hasil array yang diurutkan. Nah, coba save dulu. Setelah ini kita akan mencoba run. Nah, ini hasilnya. Maka di terminal hasil merge source itu diurutkan dari yang terbesar sampai yang terkecil, 95, 75, 55, 45, 35 dan 25. Jadi untuk analisis kinerja merge sort itu yang pertama adalah waktu eksekusi. Kemudian waktu eksekusi rata-ratanya 0. Kelebihannya cocok untuk dataset besar, konsisten dalam performa.
Kekurangannya menggunakan memori tambahan. Kesimpulan yang dipakai di sini sangat efektif untuk sorting dataset besar dengan hasil stabil dan akurat. Ini hasilnya. Kita coba simpan dulu serta nanti program. Hasilnya, kemudian programnya. Kemudian yang kedua, buatlah coding pengurutan data dari terbesar hingga terkecil dari data berikut: nilai 1, nilai 2, nilai 3, nilai 4, nilai 5, nilai 6. Tentukan sendiri nilai variabel nilainya dari 1 sampai 6. Urutkan dengan menggunakan algoritma counting sort. Kemudian buat analisa kinerja algoritma tersebut. Kita akan coba di yang kedua, sudah ada di public class-nya, itu counting sort descending. Jadi kita deklarasikan di public class-nya bernama counting sort descending. Nanti semua fungsinya akan di dalam kelas ini. Kemudian kita berikan deklarasi public static. Fungsi ini counting sort mendeklarasikan fungsi counting sort sebagai statik agar dipanggil tanpa objek dengan parameter array bertipe array integer. Yang pertama kita akan mendeklarasikan untuk menghitung frekuensi. Jadi akan dihitung berapa kali masing-masing angka yang akan muncul di array. For integer 6.2 array. Kemudian kita perintahkan juga untuk mengurutkan dari yang besar ke yang kecil. Jadi ini integer indeks sama dengan 0, artinya menginisialisasi indeks untuk mengisi kembali array. Kemudian mulai angka paling besar untuk mengurutkan dari besar ke kecil. Selama angka i masih ada di count, masukkan ke array yang ini. Masukkan ke array. Kemudian kita masukkan fungsi untuk mencari nilai maksimum find max, artinya nilai maksimum dari array. Dan ini akan meluk
untuk mencari angka yang terbesar. Kemudian untuk angkanya ini kita inisialisasikan, yaitu memanggil data string untuk yang akan disortir. Ini inisialisasi datanya, misalkan 45 75 85 dan 25 misalkan. Ini datanya. Kemudian berikutnya kita akan print sistem out print, yaitu hasil hitung sort. Nanti hasilnya akan seperti ini tulisannya, data integer number data, untuk belum mencetak text output, dan ini akan di loop untuk mencetak hasil array yang telah diurutkan. Save dulu. Kemudian kita akan coba jalankan programnya. Nah, ini sudah ada programnya. 95 hasil counting sort 95 85 75 45 25 15, itu programnya yang sudah keluar. Dari analisa kinerja counting sort ini adalah waktu nanti akan dijelaskan perbedaannya. Ya, yang intinya cocok untuk data integer yang rank kecil sama tidak cocok untuk yang bernilai besar. Ini akan coba saya insert dulu hasilnya. Dari sini aja. Kemudian untuk programnya juga akan saya copy.
Saya akan menjelaskan perbedaan dari dua ini, cara kerja atau metode dari merge sort dan counting sort. Pada dasarnya, kalau metode merge sort ini menggunakan divide and conquer, bagi dan taklukkan. Array yang dibagi menjadi kecil lalu digabungkan kembali secara berurutan. Kalau menggunakan counting sort, menggunakan metode perhitungan frekuensi setiap elemen. Tidak dapat membagi data, tapi menghitung beberapa kali setiap muncul. Untuk langkah-langkah utamanya, untuk yang merge sort ini, bagi array menjadi dua bagian terus-menerus, kemudian mengurutkan setiap bagian, kemudian gabungkan secara berurutan. Kalau yang counting sort, mencari nilai maksimum, kemudian hitung frekuensi tiap angka, kemudian buat array hasil berdasarkan hitungan tersebut. Dari segi kompleksitas waktu, merge sort itu konsisten untuk semua kasus. Counting sort sangat cepat jika nilai maksimumnya kecil, cocok untuk kalau merge sort cocok untuk data besar dengan nilai acak. Counting sort cocok untuk data bilangan kecil atau tetap. Kemudian penggunaan memori atau space complexity. Merge sort menggunakan memori tambahan array untuk sementara, kompleksitas 0. Counting sort menggunakan array tambahan sebesar nilai maksimum maksimal plus 1. Kemudian untuk kompleks stabilitas dan urutan, merge sort lebih stabil. Counting sort tidak terlalu stabil, bisa mengurutkan. Kalau merge sort bisa mengurutkan dari besar ke kecil dengan modifikasi sederhana. Counting sort juga bisa descending dengan mengubah arah loop. Merge sort ini cocok untuk semua jenis data, baik itu desimal, string maupun objek, semisal 46, 45, 27, 55. Counting sort hanya cocok untuk data integer positif dalam range yang kecil, misalkan 1, 2, 3, 4 dan terbatas. Kemudian keterbatasan dari merge sort ini lebih lambat dibanding dengan counting sort di kasus sederhana, lebih rumit dalam implementasi. Untuk counting sort tidak bisa digunakan nilai terlalu besar, maksimal 1 juta. Tidak cocok untuk data negatif atau desimal tanpa dimodifikasi. Kesimpulannya adalah dari segi kriteria, merge sort dan counting sort itu dia lebih cepat. Untuk data besar itu dimenangkan oleh merge sort, kemudian mendukung data kompleks, dan kalau butuh banyak memori pasti karena lebih cepat. Kemudian untuk sangat cepat di bilangan kecil dan terbatas itu kita bisa menggunakan counting sort descending. Demikian penjelasan tugas 2. Ya, demikian penjelasan tugas 2 untuk kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena masih belajar. Semoga kedepannya saya bisa mempresentasikan lagi dengan lebih baik dan semoga bisa dipelajari lagi dengan lebih baik. Terima kasih, saya Sofyan Hadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.